Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, bertemu lagi dengan Pak Rijal pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam PAI semester 2. Insyaallah untuk pertemuan sekarang akan membahas tentang pelajaran 8 ya, tema 8, yaitu tentang senangnya berakhlak terpuji ya, akhlak terpuji, akhlak yang baik. Adapun untuk pokok bahasan yang akan Parija sampaikan pada pertemuan hari ini diantaranya tentang arti berbaik sangka ya, husnudzon. Kemudian contoh berbaik sangka, contohnya itu seperti apa? Yang ketiga, arti simpati. Yang keempat, contoh dari simpati. Yang kelima, arti toleran atau toleransi ya. Dan yang keenam, contoh toleran ya. Jadi secara pokok bahasan ada berbaik sangka, simpati, dan toleran. Itu akhlak terpujinya untuk pertemuan hari ini yang akan kita pelajari. Langsung saja, yang pertama arti berbaik sangka atau husnudzon. Apa itu berbaik sangka? Dalam KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kata sangka artinya itu adalah duga atau taksir, menyangka, menduga, menaksir ya. Sangka itu duga atau taksir. Berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Ya, jadi berprasangka baik, menduga yang baik terhadap sesuatu. Ya, itu disebut berbaik sangka. Ya. Kemudian, seorang siswa harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru, atau teman. Jadi kita harus menerapkan sikap berbaik sangka ini ya, terhadap orang tua di rumah, terhadap guru di sekolah, atau kepada teman ya. Dimanapun kita harus senantiasa berbaik sangka. Berikutnya, lawan dari kata berbaik sangka adalah berburuk sangka. Ini yang tidak boleh. Kalau tadi berbaik sangka itu menduga yang baik terhadap sesuatu. Berarti kalau berburuk sangka itu menduga yang buruk terhadap sesuatu. Tidak boleh ya. Kalau berbaik sangka nama lainnya adalah husnudzon, berburuk sangka itu berarti suudzon ya. Itu arti berbaik sangka. Apa contoh berbaik sangka? Nih, kita lihat. Yang pertama, tanpa curiga Ahmad meminjamkan uang ke temannya. Tidak ada rasa curiga apapun ya. Misal ini ada perasaan nanti kalau saya meminjamkan uang ke Ahmad, Ahmad tidak akan mengembalinya. Tidak boleh ya, itu berburuk sangka. Nah, kalau berbaik sangka itu tanpa curiga, dengan ikhlas Ahmad meminjamkan uang ke temannya ya. Kemudian yang kedua, Kamila menerima peraturan orang tuanya. Itu juga berbaik sangka. Kenapa berbaik sangka? Ada aturan di rumah, di sekolah, itu pasti untuk kebaikan kita semua ya. Yang selanjutnya, Herman memahami sahabatnya yang tidak ikut piknik karena ternyata temannya harus mengikuti ujian renang ya. Jadi ini temannya Herman itu yang lainnya berwisata, piknik, tetapi dia tidak ikut ya, piknik dari sekolah. Kita tidak boleh berburuk sangka karena ternyata apa? Temannya Herman tadi yang tidak ikut itu karena mengikuti ujian renang ya. Jangan ada prasangka buruk, dia mah gak punya uang, dia mah misalkan malas ikut, bukan ya, tidak boleh ya. Tidak boleh menuduh tanpa bukti. Makanya kita harus senantiasa berprasangka baik. Itu tentang berbaik sangka atau husnudzon. Berikutnya yang kedua tentang simpati. Apa arti dari simpati ya?
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata simpati berarti rasa kasih, rasa setuju dan rasa suka. Rasa kasih, rasa setuju, dan rasa suka itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Secara umum, kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial, hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Ini kata kuncinya, merasakan perasaan orang lain. Seperti perasaan sedih ketika orang lain mendapat musibah, seperti orang tuanya meninggal dunia, kita dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu disebutnya simpati. Ya. Sekali lagi, kata kuncinya merasakan perasaan orang lain. Itu arti dari simpati. Adapun contoh dari simpati. Yang pertama, mendengarkan curahan hati teman. Ya, ada teman yang curhat, harus kita dengarkan sampai beres. Ya. Kemudian yang kedua, memosisikan diri kita dalam posisi orang lain yang sedang kesusahan atau gembira. Jadi kita harus bisa memposisikan diri. Teman kita sedang gembira, ya kita ikut gembira. Teman kita sedang kesusahan, ya kita tidak boleh gembira, awas. Kita juga harus membantu, merasakan kesusahan dia dengan cara membantunya, menolongnya. Ya, itu disebut simpati, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kemudian yang ketiga, menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya, menawarkan diri. Kira-kira apa yang dapat saya bantu? Nah, itu simpati. Ya. Sesama makhluk sosial pasti saling membutuhkan. Ya, antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita harus mempunyai sikap simpati. Yang ketiga, akhlak terpujinya adalah toleran. Ya. Sering mendengar toleransi, ya, itu dari toleran. Apa arti toleran itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleran itu adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa. Nah, tenggang rasa, kata kuncinya adalah menghargai. Bisa menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Intinya adalah menghargai perbedaan dengan yang lain. Itu toleran. Ya, perbedaannya bisa bermacam-macam tadi, perbedaan pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan. Kita harus menerapkan sikap toleran, ya. Kemudian adapun toleransi yang sering kita dengar, toleransi. Apa itu toleransi? Sikap saling menghormati, kata kuncinya menghormati, dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Menghormati perbedaan berarti, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Kita kan beraneka ragam, tidak hanya berbeda agama, ya di Indonesia tidak hanya Islam saja kan, ada agama yang lain, Kristen, Hindu, Buddha. Ya, kemudian berbeda bahasa, berbeda budaya, ya. Nah, kita harus menerapkan toleransi, menghormati perbedaan tersebut. Kata kuncinya saling menghormati perbedaan. Contohnya apa? Contoh dari toleran diantaranya yang pertama, menghormati pendapat teman. Ketika di kelas ada yang berbeda pendapat dengan kalian, kita harus menghormati. Yang kedua, tidak membuat kegaduhan di masjid. Masjid itu tempat ibadah, tempat sholat, ya. Makanya kita tidak boleh membuat kegaduhan, ya, main-main ribut di masjid itu tidak boleh. Itu tandanya kita tidak menghargai, tidak menghormati orang yang sedang beribadah di masjid. Kemudian yang ketiga, tidak memasang petasan. Sama juga ini, ya. Di lingkungan misalkan tempat bermain tapi itu menyalakan petasan, itu mengganggu kenyamanan orang lain. Yang keempat, tidak membuat keributan. Kemudian yang berikutnya, tidak mengejek kawan yang berbeda suku atau agamanya. Kan meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua, kan Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, ini bisa diterapkan sikap toleran, saling menghormati, saling menghargai.
menghargai atas perbedaan yang ada ya. Jadi itu 3 akhlak terpuji yang barusan Parija sampaikan untuk di pertemuan hari ini. Yang pertama tadi ada berprasangka baik ya, berbaik sangka atau husnudzon. Yang kedua ada simpati, kemudian yang ketiga ada toleran atau toleransi. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan nih akhlak terpuji ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbaik sangka kepada teman, kepada orang tua, kepada guru. Kemudian kita bisa menerapkan simpati kepada orang lain, merasakan perasaan orang lain, baik yang sedang susah atau gembira. Kita juga harus senantiasa memiliki sikap toleran, menghargai akan perbedaan yang ada ya. Itu yang dapat Parja sampaikan di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Parija bisa bermanfaat ya, dan kalian bisa memahami semua yang disampaikan oleh Parija. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.